Seorang ibu bekerja menjadi TKW demi keluarga. Baru beberapa minggu pulang nampaknya tak senang karena mendapati sang anak berbohong kepada dirinya, bahkan tilap uang dirinya. Berujung sang ibu pun dihabisi anaknya sendiri. Seorang lelaki bernama David Humaydi sudah menikah dan punya 2 orang anak tinggal di Kabupaten Malang. Di lingkungannya, David sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, ramah, tak pernah ada masalah dengan warga sekitar. David sendiri kerap aktif di sosial media, sering pamerkan uang, terlihat dirinya adalah orang yang sukses. Namun ternyata aslinya David adalah seorang pemalas, tak mau bekerja, bahkan untuk keluarganya sendiri David mendapatkan uang dari sang ibu yang bekerja menjadi TKW. Semua keluarga bahkan tetangga pun tahu kalau kehidupan David disokong oleh sang ibu. Sang ibu menjadi TKW sudah lama dari umur usia David 1 bulan, dan saat itu David dititipkan kepada sang nenek yang baru beberapa bulan berpulang ke rahmatullah. Ibu dari David sendiri bekerja di Taiwan sudah 20 tahun setelah dirinya cerai dari ayah David. Pergi ke Taiwan saat David berusia 1 bulan dan David pun dititipkan kepada sang nenek. Sunarsi ibu David bukan tak ingin berkumpul bersama David, namun demi kehidupan keluarga dirinya pun harus merantau. Menabung untuk masa tua di kampungnya sendiri, bahkan saat itu sadar TKW tak akan mungkin selamanya. Dikenal sebagai wanita yang mandiri dan juga rajin, Sunarsi pun disukai para majikannya hingga akhirnya Sunarsi bertahan bekerja 20 tahun di negara orang. Sunarsi pun yang ingin punya tabungan, ingin membeli tanah untuk masa tua David. Tak lama bercerita kepada David dan meminta dicarikan tanah. Akhirnya David mengungkapkan ada tanah seharga 50 juta. Meski tak lupa mengirimi sang anak uang dan juga mengirimi keluarga lainnya kebutuhan-kebutuhan, namun Sunarsi tetap punya tabungan sendiri yang ternyata ingin dirinya simpan di hari tua. Sunarsi pun mentransfer bertahap untuk membeli tanah tersebut. Tak lama setelah tanah selesai, Sunarsi pun ingin menyewa lahan tebu dan ingin membisniskannya. David lagi-lagi saat itu menawarkan kepada sang ibu. Sang ibu yang tertarik pun tak lama memberikan uang kepada David. Sudah lama tak pulang, apalagi kini sang anak David sudah menikah dan punya 2 orang anak. Akhirnya Sunarsi pun menginginkan pulang ke Indonesia untuk cuti. Mengajukan cuti beberapa lama, akhirnya di tahun 2023 Sunarsi pun cuti untuk lebaran. Kumpul dengan keluarga di Malang, Sunarsi juga mau melihat tanah yang dibelinya. Tepat di tanggal 1 April 2023 Sunarsi pulang ke Kabupaten Malang dan tinggal bersama sang anak David, juga istri dari David, ada 2 anak David juga. Saat kondisi sedang kumpul, Sunarsi pun bertanya tentang lahan sewaan tebu dan tanahnya. Ternyata pada kenyataannya tak seperti dugaan Sunarsi. David ternyata memakai uang Sunarsi dan tak menyewakan lahan tebu. Kesal, Sunarsi pun kepikiran hingga akhirnya meminta bukti pembelian tanah 50 juta sebelumnya. Namun lagi-lagi ternyata David pun gugup, akhirnya jujur uang 50 juta tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari dan tak pernah dibelikan tanah. Sunarsi yang kesal dan ngomel akhirnya ngamuk ke David setiap hari. David pun yang ingin membuka omongan sang ibu tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya memang salah. Saat sang ibu marah, David pun diam saja, namun kenyataannya di tanggal 15 April 2023 David kesal kepada sang ibu yang tak pernah berhenti mengomeli dirinya. Di dalam rumah saat itu semuanya komplit, ada Sunarsi, David dan istrinya dan juga kedua anak David. Saat David mau mandi, David pun melewati dapur. Di sana dirinya membawa senjata tajam, menghampiri sang ibu dan menikam sang ibu beberapa kali hingga akhirnya Sunarsi pun menjerit. Istri dari David pun langsung keluar meminta bantuan kepada tetangga dan tak lama Sunarsi pun langsung dibantu para tetangga. Sunarsi dilarikan ke rumah sakit saat itu, namun dalam perjalanan dirinya tak tertolong. Hingga akhirnya di rumah sakit Sunarsi pun melakukan otopsi. Dari hasil otopsi Sunarsi pun ditemukan beberapa tikaman yang membuat Sunarsi kehilangan banyak cairan hingga akhirnya tak bernyawa. Buntut dari permasalahan ini, rumah sakit pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung menyelidikinya. Menurut para tetangga dan istri David sendiri, pelakunya adalah David, namun kini David tak ada. Hingga akhirnya dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian mengamankan David tanpa perlawanan. David mengaku dirinya kesal dan sakit hati kepada sang ibu karena kerap marahi. David pun ogah membahas tentang masalah keuangan dan tanah. Menurut David itu adalah hak dirinya yang sudah ditinggalkan lama oleh sang ibu. Keluarga dari Sunarsi juga kesal kepada David yang tak berubah. David seorang pengangguran dibantu sang ibu, namun ternyata masih tilep uang sang ibu. Permasalahan ini pun akhirnya disidangkan. David yang menjalani beberapa kali persidangan
akhirnya divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Istri dari David pun tak menyangka kenapa David berbuat seperti itu dan dirinya pun mengaku tak tahu kalau uang itu terpakai David. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.